Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, kembali dengan materi mengenai cerpen. Jadi ini adalah lanjutan pada materi sebelumnya. Pada sebelumnya, Ibu minta kalian untuk mencari cerpen, ya, dari sumber manapun. Dan Ibu sudah menerima hasil cerpen-cerpen dari yang kalian kumpulkan. Kemudian kita lanjutkan. Menceritakan kembali cerpen yang dibaca. Jadi ada hubungannya nggak dengan pertemuan yang lalu? Ya, jadi pada materi ini berkaitan dengan cerpen yang kalian cari pada waktu itu. Dari cerpen yang kalian cari itu, lanjut kalian baca baik-baik, kemudian kalian ungkapkan kembali cerpen itu dalam bentuk tulisan. Kemudian ini, jadi tujuan kalian menceritakan kembali cerpen itu adalah agar orang lain dapat memahami dan tertarik pada kisah yang kamu ceritakan. Jadi seperti kalian bercerita kepada kawan, dari apa yang kalian tonton sebelumnya atau novel yang kalian baca sebelumnya, kemudian kalian ceritakan kepada kawan. Nah, jadi untuk membuat atau mengungkapkan kembali cerpen yang telah kalian baca, kalian harus tahu dulu unsur intrinsik cerpen seperti yang ada pada tayangan ini, dimulai dari tema, perwatakan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Ketujuh macam unsur intrinsik ini sudah kalian pelajari tentunya. Selanjutnya, kalian harus tahu yang namanya tahapan alur. Ya, dimulai dari penyetuasian. Jadi dari cerpen sebelumnya kalian harus tahu penyetuasian itu apa. Penyetuasian itu artinya pengenalan cerita. Awal ceritanya bagaimana. Kemudian tahap berikutnya pertikaian. Pertikaian itu munculnya konflik. Selanjutnya adalah puncak konflik atau yang disebut dengan klimaks. Yang keempat adalah peleraian. Peleraian itu adalah ceritanya mulai berakhir. Jadi ada titik terang dari masalah. Dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir dari suatu kisah. Nah, ini ya cara menceritakannya. Jadi cara menceritakan kembali cerpen itu yang pertama tentunya cerita itu atau cerpen itu kalian baca. Ya, peristiwa itu kalian baca. Selanjutnya kalian catat tokoh-tokohnya. Kalian harus tahu tokoh-tokoh dalam cerpen itu siapa saja, beserta peristiwa penting dalam cerita. Peristiwa yang benar-benar menurut kalian penting, ya. Kalau tidak penting, tidak usah kalian ceritakan lagi. Selanjutnya, kalian catat latarnya. Kemudian, baru kalian menceritakan kembali cerpen berdasarkan tokoh, peristiwa yang kamu catat tadi, memperhatikan penampilan. Dan nanti ketika kalian bercerita secara lisan, kalian memperhatikan penampilan gerakan tubuh kalian, bisa menggunakan gestur kalian. Kemudian memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal kalian. Ya, karena nanti kalian akan bercerita secara lisan. Kemudian menceritakan bagian ada pembukaannya, ada pembukaan cerita, inti, penutup secara urut. Kemudian kalian akhiri dengan penutup cerita yang santun. Tentunya kalian tahu bagaimana cara mengakhiri cerita dengan santun. Ya, ini jenis cerita. Jadi kalau kita mengungkapkan kembali cerita yang kalian baca, cerpen yang kalian baca, itu tidak semuanya kalian ceritakan ulang. Ya, itu sama saja kayak menyalin. Jadi kalian ambil bagian yang penting saja. Jadi peristiwa dalam cerita ada 3. Yang pertama peristiwa fungsional. Peristiwa fungsional, peristiwa yang sangat penting. Dan ini harus jangan kalian hilangkan. Jadi kalian ambil bagian ini, yang bagian pentingnya. Kedua, peristiwa kaitan. Peristiwa kaitan adalah peristiwa yang mengaitkan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Ya, jadi bagian yang kedua ini, peristiwa kaitan ini boleh kalian ambil, boleh juga kalian buang, hilangkan. Dan yang terakhir adalah peristiwa acuan. Peristiwa acuan ini peristiwa yang tidak penting. Jadi sebaiknya kalian buang. Jadi terlalu panjang kalau kalian menggunakan peristiwa acuan. Dan itu saja pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.